Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Bunga, kakak sebagai KNLP Practitioner dan juga Master Degree of Geophysics in the University of Indonesia. Dan tahu gak sih apa ciri-ciri kalian itu bisa lolos UTBK? Kali ini kakak akan bahas tentang 5 ciri khas anak-anak yang dia itu lolos UTBK. Yuk kita cek apakah ciri-ciri khas kamu atau bukan. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan ujian di UTBK itu susah banget, dan kalau misalkan kalian itu mau, kalian tuh harus ngestrategiin bagaimana caranya kalian itu bisa lolos. 5 ciri khas ini itu bisa membantu kamu untuk kamu tuh tahu bahwa itulah target dan tujuan kamu untuk mencapai lulus di UTBK nanti. Ciri khas yang pertama yaitu mereka yang bisa setia pada mimpinya. Artinya mereka fokus pada mimpinya, mereka tahu tujuannya, dan mereka itu tahu target untuk lolos UTBK itu kayak gimana. Buat kalian yang nonton, kalian kan masih bingung atau gimana? Nah, mulai dari sekarang, kalian tuh udah harus tahu tujuan kalian itu adalah lulus UTBK. Itu harus kalian tanamkan dan kalian itu pikirkan baik-baik dalam pikiran kalian. Jadi artinya apa? Kalian harus fokus. Fokus ini kalian nggak boleh ke distraction. Misalkan kalian banyak banget tugas ataupun kegiatan di sekolah kalian yang padahal di kelas 12 seharusnya kalian itu udah fokus, tapi malah banyak banget kegiatan lagi yang lain. Nah, mulai di situ kalian harus waspada. Kalian udah harus tahu saat kalian itu harus fokus untuk belajar. Kalian harus fokus dan nggak boleh ke distraction sama hal-hal yang sepele atau hal-hal yang malah mengganggu kalian untuk melakukan fokus kalian ke UTBK nanti. Jadi kalau misalkan kalian udah fokus dan udah tahu tujuan dan target kalian untuk lolos UTBK, kalian tahu mimpi kalian untuk mencapai itu, kalian udah gak akan lagi tuh pusing sama kanan kiri kalian. Oke, yang lainnya kayak gini, yang kalian kayak gini, tapi kalian tetap di jalur kalian sendiri, jalur kalian untuk mencapai mimpi kalian agar kalian bisa lolos UTBK. Orang-orang yang dengan ciri-ciri seperti ini yang udah bisa fokus terhadap targetnya dia untuk lolos UTBK, orang-orang ini akan tahu bahwa kegiatan yang lain itu dientarin dulu atau dinantiin dulu. Artinya dia tuh tahu mana bagian yang bisa diprioritaskan untuk mencapai dan bisa lolos di UTBK nanti. Terus ciri yang kedua nih, ciri yang kedua adalah mereka yang bisa keluar dari zona nyaman. Artinya mereka itu tahu bahwa kondisi nyaman mereka itu belajarnya itu misalkan di bidang bahasa Inggris. Mereka itu udah nggak nyaman untuk belajar fisika ataupun matematika. Itulah keluar dari zona nyaman. Artinya kamu harus tantang diri kamu untuk bisa mempelajari matematika dengan lebih baik. Kamu harus tantang sama diri kamu untuk mampu ngerjain soal yang sulit sekalipun. Jadi artinya bukan berarti kalian itu udah paham nih sama soal yang ini, udah ngerti sama pembahasan materi ini, terus udah gitu nyaman biasa aja, udah latihannya yang di bagian itu aja. Ya nggak kayak gitu kan. Kalian itu harus bisa dan tahu bahwa soal-soal yang susah itu kalian harus coba untuk pelajarin. Kalian harus pahamin dan kalian harus menguasai itu. Karena soal-soal yang susah itu kita nggak tahu nanti pada saat UTBK itu nanti tipe soal yang susah itu malah yang akan keluar. Buat kalian yang ngerasa bahwa zona nyamannya kalian itu belajarnya itu cuman di pelajaran yang biasa aja yang kalian itu selalu pelajarin, kalian udah harus mencoba untuk pindah haluan. Pindah haluan itu artinya kalian itu harus bisa menguasai soal-soal yang sulit, soal-soal yang hot. Saat kalian itu udah bisa menguasai soal-soal hot dan kalian keluar dari zona nyaman untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang tadinya biasa aja jadi tipe soal yang hot dan susah, kalian akan bisa tahu bahwa kalian tuh bisa menguasai itu dan kalian jadi lebih memahami soal-soal hot yang memang nanti bisa aja keluar nanti pas UTBK. Ciri yang ketiga nih, ada hubungannya sama ciri yang kedua tadi, adalah orang-orang yang bisa ngerjain soal tanpa ngafalin atau mahamin biasa, tapi bisa tahu apa? Konsepnya. Orang-orang yang bisa tahu bahwa cara ngerjain soal itu adalah dengan memahami konsepnya. Jadi nggak sekedar hanya menghafal rumus atau sekedar ngafalin tipe soal doang, tapi tahu konsep dari soal itu. Dan pada saat soal itu diubah-ubah, dikotek-kotek dan segala macam, udah tahu nih konsep soalnya kayak gini. Jadi mau soalnya bagaimanapun, akhirnya soal-soal itu pun bisa dikerjakan dengan baik.
tadi ya kaitannya sama yang sebelumnya. Ciri yang kedua tadi berada di luar zona nyaman. Pada saat kalian udah tahu bahwa mengerjakan soal itu nggak cuman hanya sekedar baca biasa atau pahamin biasa, tapi kalian ngerti konsepnya, kalian pun jadi akan paham untuk soal-soal yang sulit sekalipun, kalian ngerti ngerjain konsepnya itu dari soal yang sulit itu kayak apa. Materi lebih dalam dari konsepnya. Bukan hanya sekedar ngafalin rumus atau bukan sekedar baca dan tahu doang tipe soalnya, tapi kalian harus tahu konsep dari tipe soalnya itu seperti apa. Dari konsep dari soal-soal yang ada dan konsepnya itu kalian itu pelajarin, kalian pahamin dengan benar, pada saat kalian nanti TO dan kalian itu udah tahu soal yang keluar kayak gitu, kalian itu akan ngerti dan paham bahwa konsep soal ini adalah seperti itu. Dan dari situ orang-orang yang lulus UTBK akan sadar, atau orang yang ingin lulus UTBK akan tahu bahwa konsep dari materi pembelajaran yang udah dipelajarin itu adalah yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar ngafalin rumus, tapi perbanyak soal, perbanyak mengerjakan soal dan mengetahui konsep dan materi dari setiap soal itu. Oke, paham kan maksudnya? Nah, ciri yang keempat nih. Ciri yang keempat adalah mereka yang gak cepet puas sama nilai TO-nya. Nah, kalian itu kan udah harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam TO nih, TO yang dimanapun lah. Mungkin salah satunya TO Akbar yang mungkin akan kita lakukan nanti. Kalau misalkan udah tahu hasil TO-nya itu tinggi, misalkan sampai 600-an, wah udah deh, pasti lolos lah, pasti keterima. Tunggu dulu. Kalian tahu nggak di jurusan kalian itu berapa banyak pesaing yang harus kalian hadapin? Dan kalian nggak boleh cuma hanya sekedar puas gara-gara nilai kalian TO kalian itu tuh 600-an. Nggak cuman kayak gitu. Karena bisa jadi kalau misalkan kalian itu ngambil jurusan yang ketetatannya lebih tinggi, kalian itu harus mencapai nilai 700 bahkan 800. Jadi jangan cepet puas nih. Bedanya lagi sama kalian yang ngerasa bahwa dirinya pinter sama anak-anak yang biasa. Standar pinter itu apa sih buat teman-teman di kelas kalian? Pasti kan standar pinter itu anak-anak yang ranking lah di kelasnya atau standar nilainya itu selalu bagus. Jangan salah ya. Banyak loh anak-anak yang kelihatannya biasa-biasa aja, yang sebenarnya main-main atau dia tuh nggak pernah ranking atau segala macam, pas giliran UTBK dia itu malah yang paling pertama dan lolos untuk masuk ke PTN favorit ya. Sedangkan anak-anak yang pada saat itu dia itu selalu ranking, terus selalu juara kelas, tapi lolos UTBK enggak? Oke, bisa aja lolos, tapi nggak sesuai sama pilihan yang dia mau kan? Jadi jangan menstandarisasi suatu nilai. Artinya apa? Kalau misalkan kalian udah tahu target dan tujuan kalian untuk masuk PTN favorit dan jurusan yang kalian pengenin, itu kalian tuh harus ancang-ancang nih. Ancang-ancang dalam artian nggak cepet puas sama TO yang kalian itu dapat. Atau jangan sekedar puas kalau mentang-mentang kamu tuh udah ranking 3 besar di sekolah kamu. Jangan cepet puas sama nilai-nilai yang kamu dapat. Kamu tetap harus belajar dan konsisten untuk tahu nilai kalian itu bagaimana. Lakukan TO itu secara rutin, dan dari situ kalian bisa lihat progres nilai kalian sendiri, mulai dari yang mungkin 600, harus jadi 700, atau mungkin bahkan sampai 800. Dan dari situ kalian langsung sadar dan tahu bahwa oke, kalian tahu jurusan kalian itu apa dan keketatannya kayak gimana, terus saingannya seperti apa. Pada saat kalian sudah merasa cepat puas, kalian itu udah masuk lagi ke zona nyaman kalian, udah santai, udah ngerasa bahwa oh udahlah aku tinggi nilainya, udah sampai 600 kok UTBK aku TO-nya gitu kan. Tapi ternyata ada teman kalian di sekeliling kalian atau pesaing kalian yang tiba-tiba masuk nilai TO-nya bahkan lebih tinggi daripada kalian dan kalian nggak tahu. Ayo, kalau kayak gitu gimana? Itu baru TO doang, belum UTBK beneran. Udah santai-santai TO-nya cuma segitu, udah 600 kah, aku pasti keterima. Tapi tahu-taunya pada saat UTBK nanti kalian kelabakan, kalian bingung, kok kemarin kayaknya TO perasaan aku nilainya tinggi, tapi ternyata pada saat UTBK, waduh aku kok bingung ya ngerjainnya gimana. Kalau kayak gitu gimana, ayo. Jangan sampai kalian itu terhanyut dengan nilai TO yang tinggi, tapi nyatanya pada saat nanti UTBK kelabakan sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Nah, caranya gimana? Artinya caranya kalian gak boleh cuma sekedar puas sesaat. Kalian itu harus tetap perbanyak latihan soal, tetap
lakukan TO secara rutin sampai nanti UTBK. Lakukan itu secara konsisten sampai ujian kalian di medan pertempuran itu bersaing dengan orang-orang lain, dengan mendapatkan PTN favorit yang kalian pengenin, kalian udah siap. Itulah kuncinya, dan itulah orang-orang yang udah siap dan masuk sebagai ciri khas lolos UTBK. Ciri khas yang kelima nih, last but not least, mereka yang bisa lolos itu adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, sebelumnya tuh kakak tuh udah ada ngasih video tentang disiplin diri kan, bagaimana kalian itu bisa mendisiplinkan diri dan mengatur waktu yang tepat. Sama kakak juga bikin video lagi tentang bagaimana organ tubuh kita bisa menyesuaikan diri kita untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik adalah orang-orang yang bisa tahu target dan tujuan hidup mereka. Target, tujuan, dan hidup mereka misalkan adalah mimpinya itu masuk PTN, ya kan? Kalian pengen sukses di jurusan yang kalian pengenin. Kalau kalian pengen sukses di jurusan yang kalian pengenin, kalian mulai dari sekarang manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saat itu, kalian udah harus menghitung mundur apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian pelajarin untuk memahami setiap konsep dan soal yang nanti akan ada di UTBK. Kalian harus tahu diri kalian untuk lebih memahami soal, lebih memanfaatkan setiap waktu, dan melatih diri untuk tahu nilai di TO itu seperti apa, biar tahu kalian itu cocok atau enggak nih masuk ke jurusan yang kalian pengenin nanti. Dari itu semua, kalian rangkum, kalian bikin schedule yang tepat untuk mencapai hari H ujian nanti. Pada saat nanti di hari H ujian, kalian itu udah siap. Siap dari segi fisik, artinya kalian itu sehat secara jasmani, dan kalian juga udah siap mental. Kalian tahu soal-soal itu kayak gimana yang akan keluar, dan kalian udah siap untuk mengerjakan apapun soal yang keluar di UTBK nanti. Terus kalian juga udah siap secara moral. Artinya kalian udah merasa bahwa dari segi berdoa sudah, terus melakukan latihan fisik juga sudah, kalian juga sudah merangkum diri kalian dengan pembelajaran materi soal yang tepat buat pemikiran dan otak kalian agar kalian itu siap mengerjakan soal. Di situ adalah waktu yang tepat untuk kalian siap mengerjakan soal UTBK. Jangan sampai kalian itu lengah dan mulai berleha-leha. Boleh reward for yourself. It is okay. Reward to yourself every time you take achievement in your tryout. Jadi kalau kamu udah mencapai achievement yang kalian targetin, nilai yang kalian targetin, untuk TO pertama aku target nilai aku 600 dulu kak. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Kamu reward diri kamu untuk sejenak bersantai. Tapi after that, kamu harus siap untuk mencapai impian kamu lagi. Artinya kamu kejar di TO berikutnya. Target TO berikutnya adalah kamu nilainya 700 skornya. Oke, kak, aku mau target 700 di skor selanjutnya. Artinya kalian harus kejar itu. Jangan mau kalah sama diri kalian sendiri. Aku nggak akan bilang jangan mau kalah sama teman kalian atau sekeliling kalian. Kalau misalkan kalian sudah merasa kalian itu lebih tinggi di antara teman-teman kalian, jangan salah. Bisa jadi teman kalian itu bisa ngejar kalian loh. Jadi, reward to yourself itu sebagai suatu penghargaan diri untuk kalian bisa mencapai achievement yang lebih tinggi. Kalau misalkan kalian itu udah tahu nilai TO yang segini, reward diri kalian sendiri. Tapi, dapatlah achievement yang lebih tinggi. Dapatlah nanti nilai TO yang lebih tinggi. Pada saat nanti kalian udah tahu tuh, oke, berarti pada saat UTBK aku harus bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin dan waktu yang aku gunakan dengan semaksimal mungkin. Mulai dari secara moral, secara mental, secara fisik. Itu memanfaatkan waktu dengan tepat. Orang-orang dengan ciri-ciri yang kakak bilang tadi, itu kakak yakin banget pasti dia itu akan lolos di UTBK nanti. Dan jangan lupa ya, strategi itu harus kalian pikirkan baik-baik. Mulai dari 5 ciri khas yang tadi, maupun strategi untuk pembendaharaan soal yang kalian pengen lakukan. Udah paham belum nih dari yang semua kakak jelasin? Sampai sini dulu penjelasan dari kakak. Dan kalau misalkan kalian itu pengen tahu mulai dari semua soal, kita di channel ini udah ada. Mulai dari strategi untuk nyari jurusan yang tepat, di channel ini juga ada. Jadi
kepoin channel ini dan tonton terus video-video dari kita semua ya. Sampai sini aja penjelasan dari kakak. Dan kakak adalah segmen dimana kalian itu bisa memotivasi diri. Kalau kalian udah mulai down, kalau kalian udah mulai bosan belajar, lihat segmen video kakak ini dan kalian tahu target dan tujuan kalian untuk mencapai lolos UTBK itu apa. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!